Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rahayu Setia Utami dan rekan saya Dwi Indah Ramadhani Putri, Ainaya Fatin, Andi Hadisa Putri, dan Nabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang memori dan berpikir. Happy watching. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memori. Memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi persepsi maupun berpikir. Robert pada tahun 1979 meminta ahli komunikasi agar mendalami psikologi kognitif dalam upaya menemukan cara baru dalam menganalisis pesan dan pengolahan pesan. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori melewati 3 proses. Yang pertama, perekaman, yaitu pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Yang kedua, penyimpanan, yaitu proses menentukan berapa lama informasi itu berada, dalam bentuk apa, dan di mana. Penyimpanan ini bisa aktif maupun pasif. Yang ketiga, pemanggilan, atau dalam bahasa sehari-hari mengingat lagi, yaitu menggunakan informasi yang disimpan. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori ada beberapa, yaitu yang pertama, pengingatan. Pengingatan adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim atau kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Misalkan, jika kamu ditanya apakah jenis ikan laut yang termasuk mamalia, lalu kamu menjawabnya dengan pengingatan. Ketika kamu menjawab pertanyaannya dalam bentuk esai, kamu juga mencoba mengingat kembali fakta yang tersimpan di dalam memori. Yang kedua itu ada belajar atau relearning, yaitu menguasai kembali pelajaran yang sudah kita peroleh merupakan pekerjaan dari memori. Yang ketiga, redintegrasi. Redintegrasi adalah merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Mekanisme memori. Mekanisme memori ada 2. Yang pertama itu ada teori aus atau disuse teori. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu titik seperti otot. Memori kita baru kuat bila dilatih terus-menerus. Sejak zaman Yunani sampai sekarang, masih ada orang yang beranggapan bahwa tugas guru adalah melatih ingatan muridnya. Selama sekolah, orang hanya belajar mengingat. William James juga Batten J. Underwood membuktikan dengan eksperimen bahwa semakin banyak yang menghafal, semakin buruk kemampuan seseorang untuk menghafal. Yang kedua, ada teori intervensi. Menurut teori ini, memori merupakan media lilin atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas itu. Katakanlah pada kanvas itu sudah terlukis hukum relativitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana orang berpikir. Di sini kalian pasti bertanya, bagaimana sih orang berpikir atau bagaimana sih orang mengambil kesimpulan? Secara garis besar ada 2 macam berpikir. Pertama, berpikir autistik dan berpikir realistik. Yang pertama mungkin lebih disebut melamun. Dan yang kedua, berpikir autistik. Orang melahirkan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantasi. Berpikir realistik disebut juga nalar. Ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Paul Ehrlich menyebut 3 macam berpikir. Yang pertama realistik, kedua deduktif, ketiga induktif. Yang pertama berpikir deduktif. Ialah mengambil kesimpulan dari pernyataan. Yang pertama merupakan pernyataan umum dalam logika. Contohnya, semua manusia bakal mati. Berpikir deduktif dapat dirumuskan jika si A benar dan si B benar, maka terjadi C. Kedua, berpikir induktif. Dimulai dari hal-hal khusus dan kemudian mengambil kesimpulan umum. Contohnya, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di Lembang hawanya dingin. Ketiga, berpikir evaluatif, ialah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Menurut perkembangan mutakhir psikologi kognitif, manusia lebih sering berpikir tidak logis daripada berpikir logis, seperti berpikir deduktif. Kata motif, manusia lebih sering berpikir tidak logis daripada berpikir logis, seperti berpikir deduktif. Kata Morton Hart, berpikir logis bukanlah kebiasaan kita atau hal yang alamiah. Cara berpikir yang menurut kaidah logika tidak valid, yang biasanya kita lakukan. Justru berjalan agak baik dalam kebanyakan situasi sehari-hari. Selanjutnya, berpikir analogis
yang tidak logis itu paling sering kita lakukan untuk yang pertama menetapkan keputusan atau decision making. Salah satu fungsi berpikir ialah menetapkan keputusan. Sepanjang hidup kita harus bisa menetapkan keputusan. Sebagai dari keputusan itu, ada yang menentukan masa depan kita. Kedua, memecahkan persoalan atau problem solving. Umumnya, kita bergerak sesuai dengan kebiasaan. Masalah timbul ketika ada peristiwa yang tidak dapat diatasi dengan perilaku rutin. Proses memecahkan persoalan langsung melalui 5 tahap. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah, di mana seperti perilaku manusia yang lain, pemecahan masalah dipengaruhi faktor-faktor situasional dan personal. Faktor-faktor situasional terjadi misalnya pada stimulus yang menimbulkan masalah, pada sifat-sifat masalah, sulit mudah baru lama, penting kurang penting, melibatkan sedikit atau banyak masalah lain. Nah, di sini adapun faktor-faktor sosio-psikologisnya. Yang pertama itu ada motivasi, kepercayaan dan sikap yang salah. Yang ketiga ada kebiasaan, dan keempat ada emosi. Kemudian ada proses berpikir kreatif, di mana yang pertama itu ada orientasi, di mana masalah dirumuskan pada aspek-aspek masalah diidentifikasi. Yang kedua ada preparasi, di mana pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga ada inkubasi, di mana pikiran beristirahat sebentar ketika berbagai pemecah berhadapan dengan jalan buntu. Yang keempat ada iluminasi, di mana serangkaian insight yang memecahkan masalah ini menimbulkan aha Leibniz. Yang terakhir ada verifikasi, di mana tahap terakhir untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif. Nah, jadi berpikir kreatif tumbuh subur bila ditunjang oleh faktor personal dan situasional. Ada beberapa faktor yang secara umum menandai seseorang itu kreatif. Yang pertama ada kemampuan kognitif, yaitu kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan berlainan, dan fleksibilitas kognitif. Yang kedua ada sikap yang terbuka. Nah, jadi orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima situasi internal dan eksternal, di mana ia memiliki minat yang beragam dan sangat luas. Yang ketiga ada sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Nah, jadi di sini orang kreatif tidak senang digiring, ingin menampilkan dirinya semampu dan semaunya, dan ia tidak terlalu terikat pada konvensi-konvensi sosial. Nah, jadi karena faktor-faktor inilah terkadang orang kreatif itu terlihat seperti nyentrik atau gila. Berpikir kreatif hanya berkembang pada masyarakat yang terbuka, menghargai kesetiaan primordial, tetapi membunuh prestasi yang menonjol, sukar untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Nah, selain faktor-faktor lingkungan psikososial, beberapa peneliti menunjukkan juga adanya faktor-faktor situasional lainnya. Nah, menurut Malmas, menurutnya, faktor peneguhan dari lingkungan juga termasuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif. Nah, sedangkan Dutton menyebutkan antara lain terjadinya hal-hal istimewa bagi manusia kreatif, dan Silvano Arianti menekankan faktor isolasi dalam menumbuhkan kreativitas. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.